الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat subuh merupakan salat yang mungkin bagi sebagian orang sulit untuk dilaksanakan dengan tepat waktu karena sulit untuk bangun pagi. Sebelum salat subuh dilaksanakan, ada waktu-waktu salat terbaik, di antaranya salat tahajud dan salat sunnah sebelum subuh, yang begitu banyak membawa kebaikan bagi yang mengerjakannya. Salat sunnah sebelum subuh dilaksanakan itu sendiri dilakukan dan dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah, sebab merupakan salat sunnah. Berbagai kebaikan akan didapatkan dan akan menjadikan seseorang tersebut disiplin dalam melakukan salat. Berikut 15 keutamaan salat sunnah sebelum subuh. Yang pertama, salat sunnah terbaik. 2 rakaat fajar atau salat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Salah satu keutamaannya ialah menjadi salat terbaik di antara salat sunnah lainnya, sebab dianggap lebih baik dari dunia dan seisinya. Hal itu karena salat subuh sendiri adalah salat wajib yang terkadang sulit dikerjakan karena sulitnya bangun pagi oleh orang-orang tertentu. Melakukan salat sunnah subuh akan menguatkan dan mendisiplinkan waktu salat subuh. Yang kedua, jalan masuk surga. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih kucintai daripada dunia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Tentunya setiap amalan baik yang dicontohkan Rasulullah akan membawa ke surga, termasuk menjalankan salat sunnah sebelum subuh yang merupakan teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang bisa melaksanakan, tentunya akan menyimpan amal baik dalam dirinya serta jauh dari penyakit hati. Yang ketiga, ringan dan berpahala besar. Salat sunnah subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh, dan dianjurkan salat tersebut dilakukan di awal waktunya dan dilakukan dengan diperingan. Demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan jumhur ulama. Salat sunnah sebelum subuh dapat dilakukan oleh siapa saja, sebab termasuk amal ibadah yang ringan untuk dilakukan, namun memiliki pahala yang luar biasa besar, sebagaimana amalan penghapus dosa besar. Yang keempat, kebaikan di akhirat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam 2 rakaat salat sunnah subuh surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim.
Bagi yang rutin melakukan sholat sunnah sebelum subuh disertai menjaga amalan lainnya dengan baik, akan mendapatkan kebaikan di akhirat dan mendapatkan bekal yang indah untuk kehidupan di akhirat pula, dan jauh dari siksa neraka. Yang kelima, dilindungi di hari kiamat. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam 2 rakaat salat sunnah subuh membaca ayat Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Quran surah Al-Baqarah ayat 136 pada rakaat pertama, dan membaca amanna billahi washhad bi anna muslimun. Quran surah Ali Imran ayat 52 pada rakaat kedua. Hadis riwayat Muslim. Setiap yang melakukan sholat sunnah sebelum subuh dan sholat subuh dengan tepat waktu dan istiqomah di hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, sehingga ia terlindung dari segala bahaya di hari kiamat. Lalu yang keenam, mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti sunnah Rasul tentunya sebuah amalan yang baik, sebab barang siapa yang menjadi pengikut Rasul dan menjalankan segala perintahnya, kelak akan mendapat syafaatnya dan terhindar dari segala kesusahan. Yang ketujuh, jalan kebaikan. Jadikanlah sholat sunnah kalian di rumah kalian. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari. Jelas bahwa sholat sunnah sebelum subuh membawa banyak jalan kebaikan, sebab dari sana akan menciptakan pribadi yang istiqomah dan tepat waktu dalam menjalankan sholat subuh, sehingga dalam keseharian akan mampu melakukan segala sesuatu lebih disiplin. Yang kedelapan, memohon petunjuk. Sebaik-baik sholat seseorang adalah sholat di rumahnya kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Sholat sunnah sebelum subuh yang dianjurkan untuk dilakukan di rumah dapat dijadikan sebagai permohonan untuk manusia, memohon petunjuk tentang segala sesuatu sambil menunggu azan subuh tiba atau setelah azan subuh, sehingga termasuk waktu doa yang mustajab. Yang kesembilan, menunjukkan rasa takwa. Barang siapa yang belum sholat sunnah 2 rakaat subuh, maka hendaknya melakukannya setelah terbit matahari. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasa takwa akan terlihat oleh orang yang rutin menjalankan sholat wajib dan sunnah. Bagi yang lupa pun dapat melakukannya setelah menjalankan sholat subuh itu. Yang ke-10, diampuni dosa-dosanya. Dari Qais bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasannya ia sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belum melakukan sholat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah salam, maka ia pun salam bersama beliau. Kemudian ia bangkit dan melakukan sholat 2 rakaat qabliyah subuh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat perbuatan tersebut dan tidak mengingkarinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jelas bahwa setiap perbuatan baik akan menjadi jalan pengampunan dosa-dosa. Sholat sunnah sebelum subuh yang dilanjutkan dengan banyak membaca zikir kepada Allah tentunya akan menjadi jalan untuk pengampunan dosa dan menjadi jalan untuk lebih banyak melakukan kebaikan, sehingga terlindung dari segala keburukan. Yang ke-11, kebiasaan baik. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah
amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela seseorang yang tidak terus-menerus dalam beramal. Dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi." Hadis riwayat Bukhari. Sholat sunnah sebelum subuh akan menjadikan seseorang memiliki kebiasaan baik, sebab terbiasa bangun pagi dan melakukan sholat tepat waktu. Kita pun menjadi pribadi yang disiplin dan penuh kebaikan dan bisa memberi contoh pada orang terdekatnya untuk melakukan kebaikan yang sama pula, sehingga kebaikan akan lebih banyak menular. Yang ke-12, mendisiplinkan waktu sholat. Aku tidaklah pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sunnah yang lebih semangat dibanding dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu semangat dan disiplin dalam mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh ini. Hal itu pula yang wajib dicontoh oleh setiap hambanya, sebab merupakan sunnah Rasul. Ke-13, bentuk doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menjaga sholat sunnah yang lebih daripada menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Muslim. Sholat sunnah sebelum subuh yang dijaga merupakan bentuk doa agar bisa menjalankannya dengan istiqomah, sehingga ia terhindar dari sifat malas dan penyakit hati. Lalu yang ke-14, rutinitas mulia. Ketika terbit fajar subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sholat kecuali dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Jelas bahwa melakukan sholat sunnah sebelum subuh adalah rutinitas yang mulia, sebab tidak semua orang mampu melakukannya. Sholat sunnah sebelum subuh dapat mendekatkan kepada setiap kebaikan, seperti disiplin di waktu sholat dan terbiasa beraktivitas sejak pagi. Hal itu tidak hanya akan bermanfaat untuk akhirat saja, namun juga menanamkan kebiasaan baik untuk duniawi, seperti terbiasa melakukan segala aktivitas sejak pagi dan terbiasa melakukan segala sesuatu dengan disiplin, sehingga ketika melakukan segala sesuatu menjadi lebih baik dan menjadi lebih terarah. Kemudian yang ke-15, teladan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu diam antara azannya muazin hingga sholat subuh. Sebelum sholat subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah selalu memberi contoh untuk melakukan sholat sunnah sebelum subuh dan selalu rutin menjalankannya, serta menjadikan hal tersebut sebagai salah satu teladan baik. Hal itu pula yang wajib dicontoh oleh kita semua sebagai umatnya, walaupun dilakukan dengan 2 rakaat yang ringan, namun memiliki keutamaan dan pahala yang begitu besar, serta memiliki berbagai dampak baik bagi kelanjutan sholat subuh yang dilakukan dan bagi segala aktivitas lain yang dilakukan. Setiap yang melakukan tentu akan memiliki kebiasaan baik dan menjadi seseorang yang lebih disiplin dan lebih istiqomah dalam beribadah dan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian sahabat yang bisa dibagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.